si ibu hamil bersama dengan suaminya. Bersama dulu. Dengan Ya, ini yang masih agak gimana ya? Nah, kakak iya IHB itu. ya. Jadi kan kalau LKIHB itu kita lakukan ya setelah screening, habis itu langsung dilakukan konseling. Ya mirip seperti konseling layanan konseling satu pintu gitu kan yang sekarang ini sudah berlangsung gitu ya. Nah dari LKIHB itu misal ibunya berisiko tinggi atau berisiko sangat tinggi, di situ kita buat undangan ya. Nanti diundang si ibunya dengan suaminya gitu ya untuk datang berkumpul untuk diadakan tadi kelas keluarga ibu hamil beresiko. Berarti kita mengumpulkan beberapa orang ya, beberapa ibu hamil ya, bukan ada satu ibu hamil nanti kita panggil kita edukasi tidak, tapi ada beberapa. Jadi seperti kelas ibu hamil atau seperti kelas balita, tapi ini terkait kelas keluarga ibu hamil beresiko. Iya. Harapannya apa ya? Dengan kelas keluarga ibu hamil beresiko nih, ada istrinya datang yang lagi hamil ya, suaminya yang menghamili juga datang ya. Iya, jadi ikut bertanggung jawab ya maksudnya di sini. Ya. Iya, dengan hal ini juga kita ingin menanamkan bahwa hamil itu adalah suatu proses yang ada di keluarga gitu ya. Jadi bukan hanya tanggungan dari si istri aja ya. Suami juga harus ikut bertanggung jawab, harus ikut memantau, harus ikut tahu ya kira-kira si istrinya itu selama hamil ada kondisi apa ya, beresiko apa kayak gitu. Nanti di kelas keluarga ibu hamil beresiko itu nanti bisa dilakukan berbagai macam edukasi. Ya. Siap nggak bikin apa ya namanya modul terkait ibu hamil beresiko? Nanti kita tinggal menyampaikan saja. Jadi bisa di ini ya. Baik, terus yang ketiga dong, tadi kan ada KSPN, kemudian edukasi, yang ketiga? Nah, yang ketiga adalah pemantauan ANC terintegrasi. ANC terintegrasi. Sementara saat ini kalau di semester 2 itu adalah ANC terpadu ya, tapi di dalam gedung ya, di dalam gedung. Kalau ini terintegrasi itu yang seperti apa ya? Iya. Oke. Nah, terintegrasi ini ya, saya itu melihat gini Mbak, fenomena bahwa ternyata ya ibu hamil di puskesmas Anggal 2 itu dia tidak hanya melakukan ANC di puskesmas aja. Ya, betul. Ada yang datang di PKD, pustu, bidan praktek swasta, dokter umum, atau bahkan rumah sakit lainnya kayak SPOG. Ya. Padahal ya dengan datangnya itu ke berbagai macam tempat, kadang itu catatan yang ada di buku KIA kurang terstruktur, kurang rapi, ada kita tidak bisa melihat perkembangannya, ya. Padahal kadang misalnya lagi periksa ke SPOG ada sesuatu hal yang penting yang ditemukan, gitu. Kadang tidak tercatat dengan baik, gitu, ya. Nah, lewat pemantauan ANC terintegrasi ini, ya, diharapkan nih ibu hamil yang tadi ya dia kontrol ke berbagai macam tempat tuh. Nanti melakukan lapor diri ke bidan pendampingnya. Ya, diharapkan ibu hamil beresiko itu harus ada bidan pendampingnya. Ya, nanti dilaporkan kemudian oleh bidan pendampingnya itu hasil pemeriksaan yang entah ada di SPOG atau PKD dan sebagainya dimasukkan ke dalam suatu database sistem kayak gitu. Ya, pencatatannya itu rapi, kemudian rekapannya juga ada. Berarti bisa nanti ditekankan pada saat kita kelas ibu hamil mungkin ya dok, itu bahwa setiap ibu hamil yang periksa entah dimanapun, tolong setelah itu segera menyampaikan kepada pembina wilayah atau pembina desa terkait hasil pemeriksaannya ya. Nanti dari pembina desa tersebut akan memasukkan kita atau kita ya? Iya, sebagai pembina desa. Iya, pendamping desa. Nah, itu pembina desa diharapkan nanti bisa memasukkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam database yang terintegrasi. Ya, dok, nggak ngantuk kan? Aman, dokter Wawan aman. Dokter Sajida luar biasa. Ada yang mau tanyakan nih sama dokter Sajida terkait jaga ibu nih? Ini jauh banget soalnya. Kita nggak kelihatan yang ada di sana. Baik, kita jeda dulu sama dokter Sajida ya. Biar ambil nafas dulu. Ya, kita sama dokter Wawan yang masih segar. Nggak tahu ini baru bangun atau gimana. Atau mau jaga nanti dok? Habis ngopi. Ngopi lah, ngopi tadi waktu sahur ya. Siap dok? Siap. Siap. Senyumnya coba dong ya dok. Iya. Iya dok.
Ini terkait mini projectnya. Tadi kalau dokter Sajida kan jaga ibu ya. Kalau dokter Kalau aku nama judulnya itu Ceria Bumil. aduh, kita selalu bahagia kita jadi ibu hamil. Jadi ibu apa hamil gimana? itu jangan bersedih, jangan sampai bersedih Oh, hati. jangan sampai Karena dari apa namanya psikis juga kan sangat mempengaruhi dari perkembangan janin itu. Oh, gitu. Makanya saya ambil Ceria Bumil dan itu ada singkatannya Ada sendiri. singkat. Saya kok deg-degan ya dengan singkatan dari ceria. Enggak ceria kayaknya. Baik, bisa dijelaskan dong. Ceria Bumil itu singkatan dari apa? Kalau Ceria Bumil sendiri itu singkatan dari cegah anemia pada ibu hamil. R-nya mana, Dok? Dimasukin aja, Pak. Dimasukin mungkin bisa. Biar pas ya Kalau dong. ceria kan kurang enak Iya, didengar, gitu. Pak. Jadi ceria mungkin bisa ditambah dong. Ceria ini cegah resiko anemia mungkin, boleh. ya kan? Ya, jangan lupa di tip X besok ya. Cegah Cegah resiko anemia. aku revisi Ayo Pak, ya revisi dulu ya. Revisi Mbak. Padahal ini yang revisi dokter Era ya. Ya, resiko. Ya, mana ditulis ya, Dok? Jangan lupa revisi loh ya. Iya, Baik. revisi. Latar belakang nih, kenapa dokter Wawan, kalau tadi kan jaga ibu tuh ya, kalau dokter Wawan ceria Bumil itu, latar belakangnya apa Dok? Ambil ini di puskesmas Nabel juga. Ya, kurang lebih kan tadi sama dari kasus ke belakang Iya. itu banyak kematian. Kayaknya suaranya dokter Wawan kurang keras. Ah. Ya. Banyak kematian ibu Iya. hamil dan kadang ada kematian juga pada bayi. Itu di Kabupaten Kebumen dan itu berselaras dengan tujuan dari pemerintah itu untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Iya. Nah, di pas penelitian ini saya mengambil anemia karena setelah saya mengamati di KIA ya khususnya Ayah itu apa? KIA itu Di Poli KI. di Poli KIA ya. Kesehatan ibu dan anak ya. Itu banyak ibu hamil Ya. yang masih atau yang HB-nya itu masih di bawah standar atau bisa dikatakan dengan anemia. Dengan anemia. Iya. HB itu apa sih, Dok? Jadi HB itu adalah hemoglobin di Hemoglobin. dalam darah, itu khususnya di dalam sel darah merah. Hemoglobin ini yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalkan hemoglobin itu kurang, berarti asupan oksigen ke sel-sel dalam tubuh itu kurang. Dan biasanya HB perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Gitu. Dan ibu hamil biasanya lebih rendah daripada Ibu yang tidak hamil. yang tidak hamil, ibu normal biasa. Biasa ya. Nah, kalau HB normalnya itu kan di atas 12 ya, Mbak ya. Ya. Untuk ibu biasa dan dikatakan anemia itu kalau kurang dari 12. Oh, tadi itu. Iya, anemia juga kan ada anemia ringan, sedang dan berat. Baik, Dok. Pengaruhnya anemia bagi ibu hamil itu apa? Ya. Pengaruhnya. Pengaruh dari anemia khususnya pada ibu hamil itu banyak banget. Yang pertama itu bisa mengalami perdarahan pada saat partum atau pada saat melahirkan. Pada saat melahirkan Ya. bisa terjadi perdarahan. Iya, bisa terjadi perdarahan. Di mana kalau ibu hamil dengan anemia itu meningkat 20% sampai 25% mengalami perdarahan pada saat melahirkan. Jadi untuk ibu hamil juga kan sebenarnya ibu hamil yang sehat aja kan sudah rentan ya Bu ya. Iya. Sudah rentan. Saya tadi dipanggil Pak, saya dipanggil Bu ya. Kebawa sama ibu. Iya. Iya. Ibu hamil yang sehat aja kan sudah rentan terhadap penyakit, terhadap nyawanya sendiri apalagi dan memang banyak sekali kasus-kasus di mana ibu hamil itu yang teramat sangat rentan itu pada saat melahirkan. Ya, pada saat melahirkan dan setelah melahirkan itu terjadi perdarahan. Nah, ditambah kalau misalkan ibu itu mengalami anemia, itu resiko terjadi perdarahannya lebih tinggi lagi daripada ibu hamil yang sehat. Yang sehat. Tadi Ya. resikonya 1 Perdarahan. perdarahan. 2 ada 3 Perdarahan. resiko atau 4 resiko yang bisa dijelaskan Dok Iya. terkait anemia tersebut pada ibu hamil. Ya. Yang kedua itu bisa mengalami prematur atau lahir bayi itu kurang bulan. Kurang bulan. Ya, dikatakan prematur itu kalau misalkan usia kehamilan itu di bawah 37 minggu ya. Di bawah 37 minggu Iya, ya. di bawah 37 minggu itu dikatakan prematur atau bayi itu kurang bulan. Nah, itu juga kan termasuk dalam resiko waspada pada bayi saat melahirkan. Terus selanjutnya selain dari apa tadi? Prematur. Aku jadi melong. Aku jadi melong. Prematur itu Ya, juga prematur. mengalami resiko BBRF. Bedanya apa prematur sama BBRF?
Nah, kalau prematur itu kan tadi kurang bulan. Kurang bulan. Ya, Kalau pada tadi kalau PBRL itu berat badan lahir kurang, berat badan lahir rendah. Nah, itu jadi bisa cukup bulan tapi berat badannya masih rendah. Itu beberapa dari akibat dari anemia ya, anemia pada saat kehamilan. Nah, ini dokter bisa ngambil ceria bumil alat cegah resiko anemia ini. Ya. Berapa banyak yang sudah dijadikan responden dok sehingga bisa ngambil? Lebih banyak mana? Lebih banyak yang normal atau yang? Iya. Untuk datanya sendiri saya ambil dari bulan Januari. Januari ini ya? Iya. Bukan Januari tahun kemarin. 2023 ya. Januari sampai bulan Juli, jadi sekitar 6 bulan. Itu saya ngambil respondennya itu sekitar 145 responden. 145 responden. Ya, itu udah masuk inklusi dan eksklusi ya Mbak ya. Iya. Dan ternyata didapatkan bahwa yang mengalami anemia pada saat kehamilan itu 45%. Itu hampir dari setengah ibu hamil. Setengah ibu hamil ya, yang populasi ibu hamil di Ambal 2 ini yang datang periksa ke sini itu hampir setengahnya mengalami anemia. Hampir setengahnya. Iya. Karena itu dibuatlah ceria bumil bumil. kan. Ceria bumil itu tidak semanis cerianya ya. Cara cegah resiko tadi. Baik dok, ceria bumil ini apa sih dok? Komponennya apa aja sih dok? Ya sebenarnya untuk ceria bumil kan ini fokus kita utamanya itu mencegah anemia, mencegah resiko anemia pada ibu hamil. Nah, jadi saya lihat juga bahwa di setiap ibu hamil kan mendapatkan buku KIA. Betul sekali. Mendapatkan buku KIA dan masih sangat banyak, bahkan hampir rata-rata itu untuk kartu kontrol tambah darah itu sangat jarang diisi. Sangat jarang diisi. Untuk anemia sendiri kan bisa dicegah dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin seperti contohnya itu tablet penambah darah, tablet penambah zat besi, BFE, dan makanan-makanan yang bergizi seperti itu. Jadi ibu hamil itu bukan berarti dia hamil membawa 2 badan, bukan berarti porsi makanannya jadi 2. Oh gitu. Iya. Tapi yang harus menambah porsi protein pada saat makan. Jadi bukan misalkan makannya sepiring pas hamil jadi 2 piring gitu. Oh, itu bukan. Tapi yang ditambah adalah kadar dari protein sendiri. Nasinya sedikit, proteinnya lebih Iya. banyak. Lauknya itu udah Lauknya. Lauk. Khususnya protein hewani. Khususnya protein. Iya. Tapi kalau telur sama telur boleh nggak? Boleh. Oh berarti double telur ya? Tidak boleh. Jadi untuk zat besi sendiri di makanan itu banyak dijumpai pada telur, daging-dagingan, daging merah khususnya, sama sayur-sayuran hijau. Sama sayur-sayuran hijau. Iya. Ingat ya, sayuran hijau itu nggak sama teh ya. Nanti kita, iya kan? Perlu diperhatikan juga. Kalau ibu hamil memang dianjurkan untuk mengurangi medang. Medang itu Medang teh. Medang ini, medang itu ngeteh ya. Iya, kurangi ngeteh karena dari zat tehnya itu kan bisa mencegah atau melambatkan sistem absorpsi pada tubuh. Oke, dengan cara apa ini dok? Tadi kan dokter Wawan pastinya sudah pernah di Poli KIA ya, sudah di Poli KIA, sudah lihat dok kartu kontrol ibu hamil itu yang ngisi kalau nggak salah kan orang kedua ya, bukan ibu hamilnya ya. Nah kalau yang dokter Wawan ini bentuknya apa dok? Kartu sendiri, kartu yang kita pakainya sudah di buku KIA itu, apa kartu sendiri yang nantinya dijeglek tahu nggak, di staples di buku KIA-nya di depan, jadi tahu nih cetakannya berapa, minum atau enggak, atau bagaimana? Kalau inovasi dari saya sendiri itu menambah atau membuat kartu baru. Oh, membuat kartu baru ada selain yang ada di buku KIA tadi ya? Dari buku KIA, karena itu nanti isi dari kartu tersebut itu ada beberapa informasi-informasi tentang apa itu anemia dan pentingnya mengkonsumsi tablet FE atau tambah darah untuk ibu hamil. Ya, ini kayaknya di sini ada prokes kita Mbak Garnet, jangan lupa nanti dikasih kayak gini ya. Nih, ini ada gambarnya nih ya. Ada di sini ada gitu ya. Apa ya tadi punya dokter Wawan ya. Contoh dari apa tadi dok? Kartu ceria bumil. Nanti akan dibikin waktu di YouTube-nya nanti ada ya. Kayaknya kartu ceria bumil seperti itu. Kalau di sini kan kita nggak ada ya.
ada ya, nanti kurang lebih gambarannya ya. Itu ada identitas, ya, terus informasi tentang anemia, terus informasi tentang pentingnya tablet FE, dan tabel-tabel kolom untuk di checklist ataupun ditandatangani untuk setiap ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah. Berarti yang checklist itu ibu hamilnya atau orang kedua, misalkan Orang suami? kedua itu dianjurkan, memang sangat dianjurkan itu suami yang checklist itu. iya. Checklistnya gitu. Berarti sebisa gitu. Jadi harapannya adalah ibu hamil itu nanti jujur ya dok. Kalau Iya. terkait kalau memang minum ya dijentang, Iya. kalau tidak minum ya di strip gitu ya. Iya. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Itu di kartunya jadi ceria ibu hamil tadi, Iya. anemia itu berapa kali minum tablet tambah darah? Sebenarnya untuk Ada berapa checklist yang harus di checklist gitu? Sebenarnya untuk program dari pemerintah kan minimal konsumsi tablet itu kan 90 tablet ya. Iya, betul. Nah, ini kalau saya buatnya itu full 1 tahun, itu sekitar ada bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember itu nanti jadi sistemnya itu dilihat kapan dia HP terakhir, kapan dia kontrol, jadi nanti semuanya terekam di situ. Terekam di situ. Iya. Beberapa itu kalau kita lihat ya dok, di Iya. awal-awal kehamilan kan kita belum, ibu hamil terutama Iya. ya, itu kan belum mengkonsumsi tablet tambah darah kan. Sudah Iya. ketika kehamilan sudah mulai 4 bulan, 5 bulan ke sana baru Iya. mengkonsumsi tablet tambah darah. Berarti di kolom bulan keempat, atau misalkan dia Januari, berarti Januari, Maret, April dia baru mau mencentang gitu ya, dicentang di situ. Karena kan biasanya di sini yang pertama itu mendapatkan asam folat ya. Asam folat betul, sama iya. vitamin B ya. Yaitu karena memang dari program pemerintah juga kan minimal 90. Jadi memang selama kehamilan nggak selalu minum, itu juga kan nggak kenapa-kenapa. Seharusnya nggak terlalu beresiko. Tapi misalkan memang nanti kan ada screening yang tadi dijelaskan juga kan. Nah, kalau misalkan ini ada potensi untuk terjadinya anemia, itu bisa di awal kehamilan juga bisa. Bisa. Iya. Atau mungkin bisa ketika mulai chatting ya, Chatting, calon ya. pengantin, atau ketika dengan dokter Sajida tadi di Wanita usia subur, kakak hari. KSPR, bukan KSPR yang Oh, kemudian dilanjut itu, iya. KSPR. Berarti bisa diberikan tablet tambah darah setelah konseling tersebut Iya, ya, bisa iya, ya, gitu. iya. Untuk antisipasi Iya. ke belakangnya pada saat kehamilan nanti seperti apa. Iya. Berarti 90 tablet itu dalam sekali kehamilan ya dok? Iya, dalam sekali. Berarti boleh lebih dong, kalau Boleh, misalkan boleh. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan lebih kan berarti sudah berapa itu kan? 30 kali 4, 120 Iya. lebih gak masalah Iya, ya? nggak masalah, itu boleh banget. Berarti- Karena kan ibu hamil juga kan ada trimester kesekian nanti cek HB ya. Itu kan untuk memonitoring juga apakah ada peningkatan atau penurunan dari HB-nya. Kalau misalkan terjadi penurunan, Iya. itu nanti bisa dipertimbangkan kembali untuk konsumsi itu bisa lebih dari 1 Oh, dalam sehari. Oke. Itu ada pertanyaan nggak ya? Belum. Oh, belum ya. Oke, semangat ya, semangat dok gitu. Sama Terima dong, kasih. ya tadi sudah dilihatin sama si E-nya, tahu sih nggak si E? Si E. Dokter Tika ini udah kemana lagi dokter Tika? Iya, kita ngobrol santai ya terkait ini. Ayo dong, ada pertanyaan apa ini buat dokter Sajida sama dokter Wawan? Ini harapannya nanti ke depannya jaga ibu dan ceria bumil itu dijadikan suatu inovasi di Puskesmas Amba 2 untuk menurunkan AKI dan AKB ya, angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Oke. Baiklah, sekarang saya mau tanya. Ini kita udah mau di akhir cerita ya, karena kita 45 menit untuk live ini. Nggak kerasa ya, sudah itu benar di awal tadi horor ya. Baik, saya minta kesimpulan dari dokter Sajida dan dari dokter Wawan terkait ini project yang sudah beliau atau dibuat gitu. Ya. Oke, dokter Wawan dulu. Ya, tadi udah dokter Sajida dulu yang mulai. Ya, baik. Berarti untuk kesimpulannya, karena masih banyak dari masyarakat Ambal 2 ya, khususnya Ambal 2 itu ibu hamilnya masih mengalami anemia. Jadi ini nanti harapannya inovasi yang diajukan yaitu ceria bumil itu dapat terlaksana dengan baik.
Yaitu dengan yang pertama pelaksananya itu dengan membagikan seluruh ibu hamil yang kontrol ke Puskesmas Ambal 2 itu dibagikan kartu kontrol tambah darah atau kartu kontrol sedia hamil. Dan setiap kontrol, baik itu di puskesmas, baik itu di rumah sakit, baik itu di klinik, itu harus selalu dibawa. Terus selanjutnya, kalau misalkan ada setelah pengecekan terjadi peningkatan atau penurunan dari HB tadi, itu bisa dipertimbangkan atau konseling lagi kepada dokter atau nakesnya masing-masing. Terus intinya itu semoga atas inovasi yang saya sampaikan ini bisa menambah angka kesehatan ibu di Puskesmas Ambal 2, khususnya itu ibu hamil yang sehat, tidak mengalami anemia. Tidak mengalami anemia. Itu harapannya ya dok, ke depannya nanti setelah kita akan uji coba ya mungkin ya kalimatnya ya dok, uji coba ya. Kita nanti akan uji coba pelaksanaan kartu ceria hamil kepada ibu hamil yang tentunya nanti dibuat terkait anggaran ini ya. Ini pakai anggaran ya dok? Enggak. Iya, Fotokopi kartu sebenarnya kali ya? Fotokopi kartu. Fotokopi staples sendiri. Ya staples ya. Harapannya nanti di staples atau dicekrek di buku KIA di depan. Dan harapannya di sini adalah ibu hamilnya itu adalah jujur kalau minum dicentang, kalau tidak minum itu di strip. Jadi bisa menjadikan bahan evaluasi bagi kita di puskesmas itu nantinya evaluasi apakah perlu dilakukan pemberian tablet darah lebih atau tidak. Iya, Seperti itu. Iya nggak dok? Iya. Iya. Kalau dokter saya tidak kesimpulannya apa dok? Dari jaga ibu hamil yang 5 jadi 3, kesimpulannya apa dok? Oke. Kesimpulannya singkat aja kali ya, Mbak. Singkat, jelas dan padat ya. Jelas dan padat ya. Intinya ya dari ternyata AKI di Ambal 2 itu masih cukup tinggi gitu ya. Maka kita dari Puskesmas Ambal 2 itu perlu melakukan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak ya. Harapannya melalui ya program Jaga Ibu ini ya, ibu-ibu bisa terdeteksi lebih dini kalau memang ada resiko ya. Terus habis itu bisa dilakukan edukasi ya. Kemudian ya ibu-ibu yang melakukan ANC keluar Puskesmas Ambal 2 nanti bisa melaporkan diri sehingga dari petugas kesehatan ya di Puskesmas Ambal 2 bisa memantau ya perjalanan ibu-ibu sekalian dari hamil bulan pertama hingga melahirkan dengan sehat dan selamat. Amin. Doain ya dok, semoga nanti ke depannya Puskesmas Ambal 2 tidak lagi menjadi penyumbang ya di sini, tapi bisa lebih memberikan kontribusi yang terbaik untuk kesehatan ibu dan bayinya. Tentunya. Baik, ya demikian tadi saudara semuanya ngocol sehat kali ini bersama Dokter Sajida dan Dokter Wawan. Nggak grogi ya dok, bisa dipanggil lagi bisa tidur kan tadi malam? Bisa. Jangan lupa nanti kita sampaikan salam luar biasa ya ketika saya sudah akhiri ya. Baik. Salamnya Ambal 2 ya Mbak. Salamnya Ambal 2 ini baik. Ada yang tanya nggak ya? Ini cuma soalnya ada nggak? Cemungut host dan co-host udah. Wah, Udah cemungut semuanya, nggak ada yang Bisa tanya. ya. Doain, jangan lupa live, jangan lupa follow ya. Follow apa namanya? Ya, Instagram kita Puskesmas Ambal 2. Juga YouTube-nya bisa ditonton besok di YouTube ya kalau sudah tayang. Itu tugasnya Mbak Garnet ya. Mana Mbak Garnet? Saya lo dulu dong. Iya, itu dia adalah proses kita nanti yang akan mengupload-uploadnya itu. Ya demikianlah tadi saudara semuanya. Ngocol Sehat kali ini ngobrol jurnalnya orang tua tentang kesehatan. Sampai jumpa lagi di Ngocol Sehat selanjutnya. Salam luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.